Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali. Kita membahas tentang konvers, invers, dan kontraposisi. Dari suatu implikasi, misalnya P implikasi Q, dapat diperoleh implikasi lainnya, yaitu ada konvers, invers, dan kontraposisi. Untuk konversnya, rumusnya dari implikasi seperti ini ya. P implikasi Q, maka konversnya menjadi Q implikasi P. Jadi dibalik. Sementara inversnya negasi P implikasi negasi Q. Kontraposisinya menjadi negasi P implikasi negasi P. Contoh soalnya. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi ini. Seperti ini. Jika 2 tambah 4 lebih besar dari 5, maka 5 merupakan bilangan prima. Nah, ini satu kalimat kita buat menjadi 2 pernyataan. Untuk yang P ya, jadi 2 pernyataan. Yang P 2 ditambah 4 lebih besar 5. Q-nya 5 merupakan bilangan prima. Yuk kita buat konversnya. Tadi konversnya rumusnya itu P implikasi Q. Jadi kita balik ya, atau kita putar. Konvers, jadi Q implikasi ke P. Maka memakai kata jika ya. Jika 5 merupakan bilangan prima, maka 2 tambah 4 lebih besar dari 5. Oke. Inversnya bagaimana? Kita lihat tadi inversnya, rumusnya. Negasi P implikasi negasi Q. Seperti ini. Jika 2 tambah 4 lebih kecil sama dengan 5. Ini ya. Maka 5 bukan merupakan bilangan prima. Kontraposisinya, negasi Q implikasi negasi P. Oke, Q ya. Jika 5 bukan merupakan bilangan prima, maka 2 tambah 4 lebih kecil sama dengan 5. Tutup. Dan setelah dibahas konvers, invers, dan kontraposisi, kita lanjut ke penarikan kesimpulan. Untuk penarikan kesimpulan, ada 3 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu ada modus ponens, menyatakan apabila diketahui jika P maka Q benar dan P benar, maka kesimpulannya atau konklusinya Q-nya benar. Atau seperti ini. P1 P implikasi Q.
atau P2-nya P. Maka konklusinya atau kesimpulannya menjadi Q. Contoh soalnya. Untuk P1, jika saya giat belajar, maka saya lulus ujian. Nah, di sini ya kita lihat ada untuk P1 satu kalimat, tetapi sebetulnya dia mengandung dua pernyataan. Kita lihat ini. Jika saya giat belajar, maka saya lulus ujian. Saya giat belajar itu merupakan P. Ya. Saya lulus ujian itu Q. Itu untuk P1. Untuk P2-nya di atas tadi rumusnya P. Maka saya giat belajar. Bagaimana kesimpulannya atau konklusinya? Kita lihat di rumusnya Q. Maka konklusinya adalah saya lulus ujian. Saya lulus ujian. Oke. Untuk yang kedua, modus tollens. Modus tollens menyatakan bila diketahui jika P maka Q benar dan Q tidak benar, dapat disimpulkan P tidak benar. Atau seperti ini, P1 P implikasi Q, P2-nya negasi Q, maka kesimpulannya atau konklusinya menjadi negasi P. Kita lihat contohnya. Untuk P1, jika saya sakit, maka saya berobat ke dokter. P2-nya, saya tidak berobat ke dokter. Sesuai ya dengan rumusnya, sama seperti dengan modus ponens tadi. Pada P1 ini satu kalimat tapi mengandung dua pernyataan. Nah, kita lihat kembali. Jika saya sakit, maka saya berobat ke dokter. Saya sakit itu merupakan P. Saya berobat ke dokter itu Q. Nah, P2-nya menjadi negasi Q. Maka saya tidak berobat ke dokter. Bagaimana untuk kesimpulannya? Maka kesimpulannya atau konklusinya menjadi negasi P. Jadi, saya tidak sakit. Ya, ini. Saya tidak sakit. Yang ketiga itu ada silogisme. Kita lihat silogisme. Silogisme menyatakan jika P benar maka Q benar, dan jika Q maka R benar. Dapat disimpulkan jika P maka R benar. Atau seperti ini supaya gampang. P1 P implikasi Q. P2-nya Q implikasi R. Saya ulangi ya, tadi P1-nya P implikasi Q, P2-nya Q implikasi R, maka kesimpulannya atau konklusinya adalah P implikasi R. Kita lihat contohnya. Untuk P1, jika hari ini hujan, maka udara dingin. Ya, jika hari ini hujan, maka udara dingin. Hari ini hujan merupakan P, udara dingin merupakan Q. Pada P2, jika udara dingin, maka saya memakai jaket. Udara dingin itu Q, saya memakai jaket itu R. Maka kesimpulannya adalah P implikasi R. Jika hari ini hujan, maka saya memakai jaket. Jika hari ini hujan, maka saya memakai jaket. Oke. Dari penarikan kesimpulan tadi ada 3 ya, ada modus ponens, modus tollens, dan silogisme.
Sedangkan tadi untuk converse seperti ini ada inverse, converse, dan kontraposisi. Semoga dipahami ya. Tetapi jika ada yang belum paham, boleh tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.